Ustadz, saya mau tanya tentang Syekh Nasaruddin Albani. Soalnya dia banyak mensyarah kitab-kitab ulama salaf seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dan sekarang banyak beredar. Tapi isinya menjelek-jelekan ulama tersebut. Salah satunya Riyadus Shalihin Imam Nawawi. Dia bilang di kitab itu banyak mengandung hadis doif. Bagi kami yang awam sangat bingung dan banyak teman kami yang telah membelinya. Mohon Ustadz menjelaskan siapa dia. Benarkah dia muhadis? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Beliau itu bukan muhaddis. Karena muhaddis adalah orang yang mengumpulkan hadis dan menerima hadis dari para periwayat hadis. Albani tidak hidup di masa itu. Ia hanya menukil-nukil dari sisa buku-buku hadis yang ada masa kini. Kita bisa lihat Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis. Berikut sanad dan hukum matanya. Hingga digelari Hufadud Dunya, salah seorang paling banyak hafalan hadisnya di dunia. Ya. Silakan lihat dalam kitab Tazkiratul Hufaz dan Syiar A'lamun Nubala. Dan beliau tak sempat menulis semua hadis itu. Beliau hanya sempat menulis sekitar 20.000 hadis saja. Maka 980.000 hadis lainnya sirna ditelan zaman. Imam Bukhari hafal 600.000 hadis berikut sanad dan hukum matanya di masa mudanya. Namun beliau hanya sempat menulis sekitar 7.000 hadis saja pada Sahih Bukhari dan beberapa kitab hadis kecil lainnya. Dan 593.000 hadis lainnya sirna ditelan zaman. Demikian para muhaddis besar lainnya seperti Imam Nasyai, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan ratusan muhaddis lainnya. Muhaddis adalah orang yang berjumpa langsung dengan perawi hadis, bukan jumpa dengan buku-buku, bukan dengan kitab-kitab. Albani hanya jumpa dengan sisa-sisa buku-buku hadis yang ada masa kini. Albani bukan pula Hujjatul Islam, yaitu gelar bagi yang telah hafal 300.000 hadis berikut sanad dan hukum matanya. Bagaimana ia mau hafal 300.000 hadis, sedangkan masa kini jika semua buku hadis yang tercetak itu dikumpulkan, maka hanya mencapai kurang dari 100.000 hadis. Al-Imam Nawawi itu adalah Hujjatul Islam. Demikian pula Imam Ghazali dan banyak imam-imam lainnya. Albani bukan pula Al-Hafidh. Ia tak hafal 100.000 hadis dengan sanad dan hukum matanya. Karena ia banyak menusuk fatwa para muhaddisin, menunjukkan ketidakpahamannya akan hadis-hadis tersebut. Albani bukan pula Al-Musnid, yaitu pakar hadis yang menyimpan banyak sanad hadis yang sampai ada sanadnya masa kini, yaitu dari dirinya, dari gurunya, dari gurunya. Demikian hingga para muhaddisin dan Rasulullah SAW, orang yang banyak menyimpan sanad seperti ini digelar Al-Musnid. Sedangkan Albani tak punya satupun sanad hadis yang muttasil. Berkata para muhaddisin, tiada ilmu tanpa sanad. Maksudnya semua ilmu hadis, fikih, tauhid, Al-Quran, mestilah ada jalur gurunya ya, kepada Rasulullah SAW, atau kepada sahabat, atau kepada tabi'in, atau kepada para imam-imam. Maka jika ada seorang mengaku pakar hadis dan berfatwa, namun ia tak punya sanad guru, ya, maka fatwanya mardud, tertolak, dan ucapannya dhaif, dan tak bisa dijadikan dalil untuk diikuti karena sanadnya maqtu'. Apa pendapat Anda dengan seorang manusia muncul di abad ini lalu menukil-nukil sisa-sisa hadis yang tidak mencapai 10% dari hadis yang ada di masa itu? Ya, lalu berfatwa ini dhaif, itu dhaif. Saya sebenarnya tak suka bicara mengenai ini. Namun saya memilih mengungkapkannya ketimbang hancurnya umat karena tipuan seorang tong kosong. Saudaraku yang kumuliakan, tentunya membaca buku Jarawat Ta'dil sangat baik demi mempelajari ilmu hadis. Namun tentunya tak bisa menjatuhkan fatwa para imam yang keluasan ilmunya melebihi 100 pengarang Jarah wa Ta'dil itu sendiri.
Ya, kita tidak bisa berfatwa hanya dengan berpedoman buku yang ada. Karena itu hanyalah sisa-sisa dari 90% hadis yang sudah sirna. Kita mengatakan, menemukan hadis Imam Syafi'i dhaif. Ya, namun kita tak tahu, bisa saja ada 100 hadis sahih yang ada di masa Imam Syafi'i akan hal itu. Namun masa kini sudah tak teriwayatkan atau tak tertuliskan. Oleh sebab itu gunanya sanad. Sanad adalah untaian periwayat atau jalur rantai murid kepada gurunya hingga ujungnya. Misalnya sanad Imam Bukhari, yaitu sebagaimana kita tahu bahwa Imam Bukhari ini di masa 20 tahun itu sudah hafal 600.000 hadis. Namun beliau hanya sempat menulis sekitar 7.000 hadis. Maka kemana sisa hadis itu? Tentunya ada pada murid-muridnya. Walau mungkin tidak hafal semuanya, namun pastilah jauh lebih banyak dari yang tertulis. Nah, setelah Imam Bukhari wafat, maka orang-orang mencari murid-muridnya. Karena pada mereka lah ilmu Imam Bukhari tersimpan. Lalu para murid Imam Bukhari ini mulai wafat satu persatu kemudian. Di mana orang mencari ilmu Imam Bukhari? Tentu pada murid-muridnya. Bagaimana jika muridnya telah wafat? Siapa pewarisnya? Tentu murid dari murid mereka. Ya, demikianlah hebatnya mereka yang memiliki sanad Imam Bukhari. Hingga kini mereka lah yang paling tahu tentang siapa dan bagaimana Imam Bukhari. Karena mereka memiliki guru yang berguru kepada guru yang bersambung kepada murid Imam Bukhari. Apa artinya kitab-kitab? Apa artinya buku-buku? Dari mana buku-buku itu datang? Tentunya dari murid-murid Imam Bukhari di masa lalu. Namun apakah mereka mampu menaruh semua ilmu di bukunya? Tentu tidak. Karena di masa itu buku-buku ditulis tangan dengan kertas yang beberapa puluh tahun sudah ditelan rayap. Tak ada percetakan, tak ada fax, fotokopi dan lain-lain. Ya, buku tidak pernah ada diperjualbelikan di masa itu. Karena semuanya hanyalah hasil tulis tangan. Beda dengan masa kini. Semua omongan Anda dapat ditulis dan disebarkan ke seluruh dunia dengan sekejap lewat internet. Maka ilmu itu tersimpan pada rijalus sanad, yaitu para pemegang sanad. Mereka mempelajari hadis-hadis Imam Bukhari kepada gurunya, dan gurunya itu belajar dari gurunya yang mempunyai sanad kepada murid-murid Imam Bukhari. Dan kita mempunyai guru-guru yang mempunyai sanad guru kepada Imam Syafi'i, sanad kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Tirmizi dan seluruh muhaddisin. Lalu apa artinya buku-buku ini? Bagaimana cukup dengan melihat buku dalam ilmu hadis, ya, sanad hadis tidak diterima jika tak jumpa. Karena perjumpaan jauh lebih kuat dari surat menyurat atau dengan kitab atau dengan buku. Sanad hadis, bila berkata aku berjumpa dengan A dan A dari C, maka sanad ini dhaif. Karena A tak jumpa dengan B. Terlangkahi satu zaman di mana B tak teriwayatkan, maka sanadnya jatuh. Maka bagaimana dengan 14 abad setelah zamannya Rasulullah SAW ini? Siapa yang dapat kita pegang fatwanya? Sungguh fatwa banyak sekali, mazhab sangat banyak. Pendapat simpang siur satu sama lain. Maka kita berpegang pada para ulama yang punya sanad kepada para imam dan muhaddis. Mereka mempunyai guru-guru yang sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW. Dan kitab dan buku itu digunakan sebagai pelengkapnya. Orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi tak menerima ini karena mereka tak punya sanad. Mereka hanya berpedoman buku-buku sisa, kitab-kitab sisa tanpa tahu tentang kedalaman ilmu yang terpendam padanya. Misalnya Anda membaca satu buku ulama, ia berbicara masalah khusyuk. Anda menilai, wah ulama ini ahlu khusyuk dan cuma itu saja bisanya. Namun Anda tak membaca 90 buku lainnya yang karangan orang itu. Padanya tersimpan ilmu fikih, falak, hadis, tauhid, tafsir dan lain-lain. Namun jika Anda murid ulama itu, Anda tahu pasti siapa ulama itu. Pendusta atau jujur, soleh atau penipu. Nah, demikian manfaat sanad guru. Saudaraku yang kumuliakan, sanad adalah dengan perjumpaan walau sesaat. Mengenai ucapan lewat surat menyurat bisa ijazah sanad,
Ya, namun sanad juga bisa tersambung antara murid dan guru walau hanya lewat surat. Namun mesti ada hubungan antara kedua belah pihak, tak bisa sepihak. Misalnya siapa saja mengutip ucapan ulama fulan dari sebuah surat kabar atau media sosial, internet, maka tak bisa dikatakan sanadnya bersambung pada ulama tersebut karena ia tak berhubungan dengan gurunya itu. Nah, ashabiku semua, mungkin itulah jawabannya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada saudara-saudara kita tercinta. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.